Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Gimnastiar, atau yang lebih dikenal dengan A'agim, adalah salah satu pendakwah Indonesia yang populer. Selain berdakwah, A'agim juga diketahui sebagai seorang penyanyi, penulis buku, pengusaha dan pendiri pondok pesantren Darut Tauhid. Ia juga pendakwah yang dekat dengan semua kalangan. Berikut adalah kata-kata bijak, nasihat dan motivasi dari beliau. Kekuatan doa akan jauh lebih efektif ketika dibarengi dengan kegigihan diri untuk melakukan perbaikan sikap hidup. Kenikmatan hawa nafsu adalah sesaat. Sekuat apapun orang memburunya, keinginan nafsu itu tidak akan pernah terpuaskan. Ketetapan Allah pasti baik bila kita menjalaninya dengan niat dan cara yang benar. Tak usah risaukan janji Allah, risaulah jika tidak bisa menyempurnakan amal. Orang yang cerdik akan mempelajari hikmah di balik setiap kesalahan manusia untuk memperoleh pelajaran agar ke depan bisa menjadi lebih baik. Seseorang tidak akan berubah lebih baik, kecuali dia punya keberanian untuk melihat kekurangan dirinya. Siapapun yang merindukan hatinya bercahaya, hendaknya ia berjuang untuk merubah diri, merubah sikap hidup, dan menjadi orang yang tidak cinta dunia. Tidak layak orang takut resiko kritik, sebab orang tidak akan menjadi hina dan jatuh harga dirinya karena dikritik. Visioner memiliki strategi yang tepat, dapat membaca potensi dan menyinergikannya, serta mampu memotivasi adalah syarat bagi seorang pemimpin besar. Akhlak yang baik dibina dengan berani melihat kekurangan diri sendiri serta terus-menerus gigih memperbaikinya. Bersikaplah ramah karena ia lebih memudahkan urusan. Tanpa keramahan setiap urusan akan terasa kaku dan menegangkan. Budayakan hidup bersahaja dan tinggalkan budaya mewah. Kalaupun harus memiliki barang, pilihlah barang yang mempunyai nilai tambah bukan biaya tambah. Dua upaya yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan, yaitu mencari dan memperbaiki kekurangan diri, serta menggali ilmu untuk meneladani Rasulullah. Jangan pernah menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Jangan pernah melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Jika kita belum bisa membagikan harta, kalau kita tidak bisa membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan. Orang mukmin sejati akan selalu merindukan perjumpaan dengan Allah, mempersiapkan bekal dan tidak terbuai lamunan muluk-muluk. Orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan amalnya, dengan ilmunya itu ia menjauhi apa-apa yang tidak disukai Allah. Orang yang lemah ketika dihadapkan pada masalah cenderung memilih jalan pintas, menghindari kesulitan atau lari dari masalah itu sendiri. Orang yang sukses dalam pandangan Allah adalah orang yang beranggapan bahwa kelapangan yang dia terima adalah amanah dan sekaligus ujian baginya. Penyebab kemarahan dan kekecewaan yang kita alami bisa jadi adalah karena tidak terwujudnya keinginan dan harapan tinggi yang kita miliki. Perasaan tentram dalam keluarga bisa dibangun melalui hubungan yang positif baik dari segi rohani, pikiran maupun jasmani. Semakin banyak keinginan, semakin diperbudak. Inginlah selalu taat kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Banyak orang punya keinginan, tapi sedikit yang mau bersusah payah meraihnya. Cinta Allah adalah sesuatu yang tinggi, maka tebusan untuk itu tentu sangat mahal. Jangan pernah membela orang solim agar menang dengan mencelakai orang soleh. Takutlah akan balasan dari Allah. Jika kita bisnis dengan niat yang lurus dan cara yang benar, maka keuntungan kita tidak sekedar uang tapi juga berupa amal kebaikan. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Kunci kebahagiaan seorang hamba adalah jika dia mampu bersyukur atas karunia-Nya, bersabar atas cobaannya, dan bertaubat atas dosanya. Marilah kita mulai kejujuran dari hal yang kecil sekalipun, pastikan tak ada dusta yang terucap, setiap perkataan terjamin kebenarannya. Orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dengan amal baik yang telah dia lakukan, karena yakin Allah Maha melihat dan akan membalasnya dengan adil. Siapapun yang ingin doanya dikabulkan, maka sertai doa itu dengan harapan pada kemurahan Allah dan gelisah andai dia mengabaikan doa kita. Kasih sayang suami kepada istri tidak selalu identik dengan memberikan materi tapi membimbingnya agar berakhlak mulia dan menjadi pewaris surga. Nah, jadi itulah kata-kata mutiara, nasihat dan motivasinya. Semoga dengan adanya video ini, kepribadian kita semua menjadi lebih baik. Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, like videonya, komen dan bagikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.